Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan retret sangat penting untuk diikuti oleh para kepala daerah. Bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir dalam retret, diimbau untuk segera memberikan kabar dan segera mendelegasikan wakilnya untuk menggantikan. Sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah. RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir, dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Yang tidak datang ini kan tadi mungkin terlambat, mungkin tersendat dan lain-lain begitu. Jadi tadi berapa? 47 belum hadir di sini. Ya, ini. Pemirsa, masa aksi Indonesia Gelap kembali menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ribuan massa yang berasal dari kalangan sipil, buruh hingga mahasiswa membawa sejumlah poster tuntutan dan kritikan kepada pemerintah. Aksi ini dikawal oleh lebih dari 2.000 personel gabungan. Polisi pun memperlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda. Ya pemirsa, aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap ini sudah berlangsung hampir sepekan. Sebelumnya ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga malam hari, lantaran massa menunggu perwakilan dari pemerintah menemui mereka. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini bahkan sempat diwarnai kericuan. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini bahkan sempat diwarnai kericuan. Ya, sebelumnya pemirsa, di tengah berlangsungnya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa pada Kamis sore kemarin. Di tengah orasi, Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui massa yang merupakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEMSI di Patung Kuda, Silang Monas. Didampingi kedua Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro. Mensesnek menyebutkan bahwa kehadirannya untuk menjumpai massa atas restu Presiden Prabowo Subianto. Sambil memegang surat tuntutan dari massa di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan massa. Prasetyo juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk dapat datang ke istana untuk berdiskusi memperbaiki apa yang menjadi tuntutan mereka.
Generasi muda kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan. Betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali adik-adik mempersiapkan diri belajar raih ilmu. Tetap tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan. Karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Ya, sementara itu pemirsa, berbagai kelompok aksi massa menggelar demonstrasi di depan kantor KPK Jakarta, meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diadili seadil-adilnya. Para demonstran juga meminta agar menghukum Hasto seberat-beratnya atas kasus dugaan suap yang dilakukan bersama buronan Harun Masiku. Aksi unjuk rasa juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian mengantisipasi penyusup untuk melakukan provokasi di sekitar lokasi kejadian. Yang ada di penjuru Nusantara ini sudah gelisah, kawan-kawan. Pemirsa, tim kuasa hukum PDI Perjuangan mengunjungi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, di rumah tahanan KPK. Ya, Roni Talapesi dan Magdir Ismail, tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Roni menyampaikan kunjungannya tersebut dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan partai. Meski demikian, Roni tidak merinci soal pembahasan yang akan dilakukan dengan Sekjen PDIP tersebut. Sekarang fokus hukum, kami mau besuk Mas Hasto. Ya, semoga Mas Hasto baik-baik. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanannya beliau ya. Soal penanganan gimana Bang? Jadi kemarin kan kita sudah sampaikan, itu adalah kewenangan penyidik. belum direspon tapi ya. Ya, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menimbulkan sejumlah gelombang perlawanan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan memberikan reaksi keras sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menimbulkan gelombang perlawanan. Masa PDI Perjuangan yang mengawal pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu dan pengacara Hasto Magdir Ismail ikut berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa ya, dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sebab dengan kepastian hukum itulah kita bisa mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto Kristianto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Senada dengan Magdir dan Adian, Ketua Hukum Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP Roni Talapesi menyebut penahanan Hasto sebagai babak baru serangan terhadap PDIP yang diduga sebagai operasi politik mengawut-awut PDIP jelang Kongres mendatang. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian. Reaksi keras juga diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pasca penahanan Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto oleh KPK. Tak tanggung-tanggung, Mega langsung memberikan instruksi tertulis kepada kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retreat yang berlangsung mulai hari ini. Dalam surat instruksinya, Megawati juga menyatakan jika telah terjadi kriminalisasi hukum kepada Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai diumumkan tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Yang menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda mengikuti retret, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan menentukan sikap terhadap para kepala daerah yang tidak hadir. Berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja. Nah, setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak. Ya, instruksi Megawati soal larangan ikut retret bagi kepala daerah kader PDIP direspon beragam. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang merupakan kader PDIP mengaku siap tegak lurus perintah Ketua Umum. Sementara Bupati Sleman meski didukung PDIP mengaku tetap berangkat retret karena bukan kader PDIP. Kami masih ambil menunggu nanti perkembangan dari pusat, instruksi selanjutnya seperti sebagai belum akan ke Magelang. Karena saya tidak mengikuti tersebut, saya hanya memantau saja terkait dengan tugas ibu. Sehingga saya tegak lurus. Saya berangkat ke Magelang, ya hari ini tetap berangkat saya. Apakah dengan instruksi Bu Mega, Bapak tetap berangkat? Oke, karena saya kan di Sleman didukung semua partai, Pak. Jika saya tetap berangkat, mohon izin, mohon berkenan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sementara itu, Presiden ke-7 RI menanggapi instruksi Megawati Soekarno Putri kepada kadernya untuk mengikuti retret. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi instruksi Megawati Soekarno Putri kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti kegiatan retret.
Jokowi menilai semua kepala daerah yang terpilih bisa hadir dalam kegiatan ini, terlebih kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, bukan oleh partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan retret pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ini kan urusan kepemerintahan nih, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Jokowi. Said menyebut instruksi Megawati adalah urusan partai, bukan urusan orang luar. Ada apa aja Buya tadi yang diobrolin sama Bu Mega di dalam? Nggak ada apa-apa. Itu yang surat itu berarti wajib ya Buya? Nggak ada apa-apa. Surat instruksi itu berarti wajib Buya? Saya lagi ada acara. Buya, tapi ada yang berangkat nggak Buya? Setelah ada instruksi itu ya? Saya ada tugas. Oke. Ya namanya kader ada tugas lah. Ini mau. Tadi ada Pak Pram ya? Di dalam ada siapa aja? Buya Pak Pram. Ini berangkat nggak jadinya? Iya. Enggak, saya dengan Mas Pram sudah balik. Oh, udah balik. Berarti nggak ada yang berangkat ke Magelang ya? Ini kepala daerah yang kemarin. Saya ada tugas masih. Mudah-mudahan tugas saya lancar. Soal apa? Ya? Soal DPR Pak atau soal apa? Ya, tugas saya sebagai kader partai. Buya, bentar Buya. Satu lagi Buya, izin Buya. Kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Buya dikit. Ya, ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara. Ya. Oke. Pak Pram berangkat nggak Bu ya? Iya Pak Pram. Ya, sementara itu pemirsa, para kepala daerah yang akan menjalani retret telah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada sore ini. Nantinya retret akan diisi pembekalan dari para menteri dan kepala lembaga. Para kepala daerah tiba di Akmil Magelang sekitar pukul 15.30 sore tadi dengan menggunakan 14 bus. Ratusan personel gabungan juga berjaga di depan Akmil Magelang untuk mengamankan jalannya retret. Setelah tiba di Akmil Magelang, para kepala daerah menjalani briefing terkait jalannya retret selama seminggu ke depan. Sebelum berkumpul di Akmil Magelang, para kepala daerah terlebih dahulu menjalani tes kesehatan di Resimen Indokomando Militer atau Rindang. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna hijau, berarti sehat. Oke. Berarti siap ya Pak? Sudah siap. Ada persiapan khusus nggak Pak? Gak ada, yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak, dan bergembira. Ya. Cek apa aja Pak? Cek apa aja, dan semuanya udah dicek semuanya dari teman-teman kita sudah. Sudah, kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak, ini kan kegiatannya juga sehubungan dengan supaya pusat dan daerah ini sama soal asal cita. Ya. Kalau dari daerah Bapak sendiri kira-kira program apa yang spesifik itu? Spesifik, terutama ada programnya ke-6, mengentaskan kemiskinan dan swasembada pangan. Wilayah Jawa Tengah juga kita lakukan akselerasi. Kita lakukan akselerasi. Contoh misalnya swasembada pangan kita adalah nanti nasional nanti adalah infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa menunjang program pemerintah terutama swasembada pangan. Halo Bang Bobi, di Medan ada juga nggak Bang program yang sama?
Gubernur tadi sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidur yang cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Tapi kalau yang di program daerah itu sendiri kira-kira apa yang sejalan dengan cita-citanya Pak? Ya banyak yang bisa kita bawa di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya kita juga di sana kan penghasil kelapa sawit. Kemarin Pak Presiden sudah selalu mention tentang itu, tentang hilirisasi juga di bidang kelapa sawit, turunannya sudah sangat banyak. Ini mudah-mudahan bisa kita teruskan, bisa kita bawa program-program tersebut melalui nanti pendalamannya dari retreat ini. Beda nggak yang Ibu siapkan gitu? Karena ini kan hal yang baru gitu. Siap mental dan fisik dan berdoa. Persiapan fisiknya seperti apa? Olahraga, makan yang cukup, istirahat sehat, minum air yang banyak. Bagaimana rasanya? Seru dan keren. Bu masuk kopi apa di Peleton? Kopi A Peleton 1. Persiapannya sudah beberapa hari, seminggu lah kita mempersiapkan. Dari baju-baju yang dibawa, apa saja yang diperlukan, kita siapkan secara matang. Secara detail persiapannya apa? Baju-baju aja ya, baju-baju, jaga tidur cukup, itu aja, tidur cukup, banyak vitamin aja, karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan retret sangat penting untuk diikuti oleh para kepala daerah. Bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir dalam retret, diimbau untuk segera memberikan kabar dan segera mendelegasikan wakilnya untuk menggantikan. Sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah. RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsinya masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir, dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Dan untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Yang tidak datang ini kan tadi mungkin terlambat, mungkin tersendat dan lain-lain begitu. Jadi tadi berapa? 47 belum hadir di sini. Ya, ini